Penglihatan 11 dan 14 Mei 2022. 1. Menggigit tapi membawa kesejukan. 2. Ulangan 4 dan penyembahan berhala. 3. Penguasa kegelapan dan penjala ikan. 4. Firman-Nya yang ajaib. 5. Pedang, piramid, dan kesepakatan licik. Menggigit tapi membawa kesejukan 11 Mei 2022. Ketika terus menyembah, salah satu tim melihat ada satu roh yang mempunyai kekuatan besar berbentuk seperti King Kong yang sedang geram. Lalu di belakangnya ada tulisan salah satu lembaga pemerintah yang memberantas korupsi. Lalu tim yang lain melihat seorang mantan pejabat dengan inisial NB seperti merencanakan sesuatu, tapi dia hanya sebagai alatnya saja. Di belakangnya seperti ada kekuatan orang-orang yang menentang PJW. Setelah itu, dia melihat PJW yang berada di sebuah podium berpidato, namun ada orang-orang yang mau melemparinya. Orang-orang yang radikal. Dan tim yang lain melihat di satu kebun raya ada sebuah danau kecil yang di tengah-tengahnya ada air mancur. Lalu dari dalam airnya tampak seekor ikan muncul setengah badannya dan kelihatan ada giginya. Lalu ikan itu meloncat dari air dan ketika kembali masuk, ikan itu berubah menjadi seekor ikan mas. Dan ikan itu berenang dengan tenang dan tidak menyebabkan riak. Tuhan memberikan pengertian bahwa ikan itu adalah PJW. Ketika dia mau menyelesaikan masalah, dia seperti menggigit namun untuk kebaikan dan membawa kesejukan. Ulangan 4 dan penyembahan berhala. Tim yang lain menerima firman Ulangan 4 mengenai Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Tuhan. Lalu dia melihat banyak penyembah-penyembah berhala. Dia melihat banyak jiwa-jiwa di bawah pohon besar, di samping batu besar, di kaki-kaki gunung. Lalu melihat pemimpin Kesultanan Jawa Tengah di kaki gunung. Tiba-tiba di depan orang-orang yang di kaki gunung itu ada setumpuk emas, lalu setumpuk uang, dan itu disembah oleh mereka. Jadi harta mereka itulah Tuhan mereka, berhala mereka yang membuat Tuhan murka. Lalu tampak dalam penglihatan di setiap pulau-pulau, gunung-gunung, dan ada dewa-dewa termasuk patung-patung yang disembah dalam agama tertentu. Penguasa kegelapan dan penjala ikan. Setelah itu tim yang lain berkata mengenai Papua, dia melihat Tuhan Yesus duduk di sebuah perahu dan dia berkata kepada Papua, "Engkau bukan lagi penjala ikan, jadilah penjala manusia." Lalu Tuhan Yesus turun dari perahu, lalu masuk ke desa-desa dan banyak yang mengikuti dia. Lalu tim berdoa supaya terjadi kegerakan bagi anak-anak muda di Indonesia, dan saat berdoa bagi hal ini, salah satu tim melihat ada seekor ular berkepala 5 datang dari arah India yang mengarah ke Aceh. Lalu salah satu tim melihat ada satu gunung, lalu ada roh seperti raksasa hijau, tingginya sampai ke langit, besar sekali, dan dari sana dia bisa melihat Indonesia keseluruhan. Setelah itu dia melihat pintu-pintu palang besi di setiap pulau-pulau. Lalu tim berdoa supaya pintu palang besi di setiap pulau terbuka bagi Injil Kristus. Dan ketika berdoa bagi pintu di Sumatera, tiba-tiba muncul kepala kerbau raksasa. Di dalam penglihatan itu, dirinya mengayunkan pedang ke arah kepala kerbau raksasa, namun bukan darah yang keluar dari kepala kerbau itu, tapi seperti lemak-lemak yang berwarna putih yang keluar.
Firman yang ajaib 14 Mei 2022. Pada saat menyembah, pada tanggal 14 Mei, salah satu tim melihat tulisan berjalan Mazmur 103. Lalu dia melihat tim doa ada di satu sisi dan Tuhan Yesus di sisi yang lain. Di antara tim dan Tuhan ada sebuah jurang, lalu Tuhan memanggil. Tiba-tiba firman itu menjadi jembatan kita untuk sampai kepada Dia. Lalu ketika ada keadaan gelap, firman itu menjadi suluh yang menerangi jalan kita. Dan ketika jalan itu licin, firman itu menjadi tongkat yang menolong kita supaya tidak jatuh. Lalu dia berkata, "Aku tidak melihat rupa, tapi aku melihat sampai kedalaman hati kita." Pedang dijatuhkan, piramid, dan kesepakatan licik. Setelah itu salah satu tim melihat di awan-awan ada pedang yang panjang dan besar, seperti dijatuhkan tapi tidak ada yang memegang. Lalu ada api yang menyala dan ada sebuah tulisan di pedang itu, Hablur. Lalu dia memberi pernyataan supaya meminta pengampunan atas bangsa ini. Lalu dia melihat keseluruhan pulau-pulau di Indonesia. Di tengah-tengah penglihatan itu ada sebuah jalan setapak. Jalannya berpasir seperti biji-biji lada. Lalu tiba-tiba muncul piramid di tengah jalan itu. Jalan itu letaknya di Pulau Jawa. Setelah itu muncul wajah MNLP berbaju putih yang kelihatan bagian dada ke atas. Dia memandang ke piramid itu dan warna piramid itu ada bermacam-macam. Ada ungu, biru, kuning, dan warna bening. Lalu tim berdoa memerangi rancangan-rancangan jahat atas Indonesia dan berdoa bagi G20. Lalu dia memberi pernyataan G20 itu seperti mengundang murka Tuhan. Lalu tampak dalam penglihatan wajah pejabat pemerintah Amerika JB dan pendiri Microsoft BG. Setelah itu mereka duduk di sebuah meja bundar dan di belakang mereka ada satu roh yang menyerupai dinosaurus dan komodo raksasa. Yang diingatkan Tuhan adalah kesepakatan licik. Mereka seperti membawa keberuntungan tapi mereka licik. Lalu tim berdoa memerangi roh yang mendorong mereka melakukan kesepakatan licik. Tim yang lain melihat banyak sekali dari berbagai negara yang datang ke Indonesia, namun mereka datang membawa sesuatu yang tidak membuat Indonesia nyaman. Seperti kacau balau dan menjadi gelap. Lalu tim yang lain mendengar suara kripto, hancurkan. Pada saat terus menyembah, salah satu tim melihat di lautan luas banyak sekali ikan besar dan kecil yang melompat setinggi-tingginya.